Anggota DPRD DIY dari fraksi Partai Golkar melakukan serangkaian kunjungan di DIY untuk menyerap aspirasi dan sekaligus meresmikan jalan dusun yang sudah selesai pembangunannya. Proses pembangunan jalan aspal di Dusun Gedangan 3, Gedangrejo, Karangmojo, Gunung Kidul ini bisa terlaksana berkat perjuangan dari anggota DPRD DIY Rani Widayati. Sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka warga Dusun Gedangan 3, Gedangrejo, Karangmojo, Gunung Kidul menggelar syukuran dan mengundang anggota DPRD DIY fraksi Partai Golkar Rani Widayati. Acara didahului dengan pemotongan pita sebagai tanda diresmikan jalan aspal aspirasi dari anggota DPRD DIY Rani Widayati. Rombongan berjalan menyusuri jalan aspal yang baru. Warga Dusun Gedangan 3, Karangmojo nampak bahagia dan bangga mendapatkan kunjungan dari anggota DPRD DIY Rani Widayati. Terima kasih. Mungkin berkelanjutan untuk disambungkan ke Tepung. Insya Allah doa. Setelah berjalan sejauh 150 meter, Rani Widayati, anggota fraksi Golkar DPRD DIY, mendapatkan sambutan yang sangat meriah. Di sepanjang jalan, puluhan ibu-ibu sudah berdiri menyambut wakil rakyat tersebut. Sebagai anggota DPRD DIY Dapil Gunung Kidul, sudah sewajarnya Rani Widayati memberikan bantuan yang sangat banyak untuk masyarakat Gedangrejo dan masyarakat Gedangan 3 ini. Mundio, Ketua Panitia Pelaksanaan Pembangunan Jalan di Gedangan 3, mengaku senang karena anggota DPRD DIY Rani Widayati tetap konsisten membantu Pedukuhan Gedangan 3, Gedangrejo, Karangmojo, Gunung Kidul. Ingkang wonten hubunganipun kalian pembangunan aspal mergi saking Jatimaling ngantos dumugi Sakprotigan niku. Namung ngomongkaten mboten namung menika. Warga ageng Gedangan 3 tasakuran inggih awit khususipun pembangunan fisik wonten ing tlatah Gedangan 3 kirang langkung sampun 75% kalaksanaan mekaten. Insya Allah kantun kirang selangkung persen. Menika inggih awit kerja kerasipun panjenenganipun Bapak Kepala Dukuh Bapak Sugiyarto ingkang pun bantu panjenenganipun Bapak RT Bapak RW pun sengkuyung sedaya warga ageng Padukuhan Gedangan 3. Saestu warga masyarakat Gedangan 3 menika semangat membangunipun luar biasa. Menika kula laporaken dhateng Bu Rani ingkang sampun kepareng mbantu kathah sanget wonten ing tlatah Gedangan 3. Sedaya corabat utawi tolut lajeng drainase sedaya sampun meh rampung. Kantun kirang inggih nglajengaken aspal ngilen menika lajeng corabat kedhik. Sanesipun menika ugi menawi pikantuk bantuan. Umpami pikantuk bantuan 7 meter. Namung menawi pun cakaken wonten ing Gedangan 3 saged dugi 100 meter. Amargi menapa menawi dusun-dusun sanesipun menika mbayar tukang, menawi Gedangan 3 wontenipun kerja bakti Bu. Kerja bakti gratis. Namung lingkungan ingkang pun garap sedekah ngedalaken unjukan saha snack sawertenipun. Ingkang salajengipun Bapak Lurah
Kalurahan Gedangrejo ugi luar biasa. Anggenipun menggalihaken warga ageng ing Gedangan 3. Amargi wedal sak menika tasih priatos Bu. Gedangan 3 dereng kagungan bali dusun. Bapak Lurah Gedangrejo mbakapaken Siti ingkang sisih wetan menika ingkang pinggir mergi pun mbakapaken dhateng warga ageng Padukuhan Gedangan 3. Sakmenika tanahipun sampun siap. Namung dananipun tasih nenggo. Mangke kula nggih nyuwun kalih Pak Lurah. Ingkang pokok nggih durani. Mekaten kegiatan-kegiatan lajeng menika mboten kok ngumukaken nggih nika nek cara cah cilik nggih umuk ngoten mawon. Pak RW, Pak RT menika tenaga sosial Bu, mboten wonten menapanipun. Namung mekaten menawi wonten kegiatan wonten inggih samukawis ingkang kedah pun kerjaaken menika luar biasa. Dados menapa ingkang sampun dipun lembak wonten ing padukuhan Bapak RT langsung lajeng karana piyambakipun menika pisan boten wonten jerih payahipun, namung ngomongkaken semangatipun luar biasa, kejujuranipun luar biasa, sehingga warga masyarakat niku pitados sanget dhateng Pak RW Pak Dukuh menika, sehingga menapa ingkang pun diaturaken Pak RW Pak Dukuh sedaya warga masyarakat mendukung Bu, sehingga saged lumampah kanthi lancar lan berjalan. Khususipun bangunan jalan mergi menika sedaya Padukuhan Gedangan 3 wiyaripun sami Bu, sami kaliyan ngajengan menika ngantos dumugi mergi produksi, mergi pertanian wiyaripun sami kaliyan menika. Namung sayangipun ingkang dateng pertanian menika tasih Siti Bu dereng enten pengerasan. Namung wiyaripun sami. Wangsanipun bapak-bapak ibu-ibu ingkang hormati, ing mriki sekedhik badhe kula aturaken menapa-menapa ingkang sampun dipun paringaken dhateng kula denan sami saking penyanipun Ibu Rani. Namung mengatakan pun beli anggen kula matur mengkeh enten sing kliwatan niki namung saemut kula kemawon. Nuwun pangaten lho bilih mengkeh wonten ingkang boten kemutan mengatakan. Ingkang sepindah izin nika drainase kalian toluk semua enten kathahipun najanto wonten dana-dana saking sanes. Namung ingkang kathah piyambak Burani paling kathah piyambak angka kalih rehab rumah tidak layak Burani. Alat pertukangan luar biasa kathah alat pertukangan kagem bapak-bapak ingkang nukang menika alatipun saking Burani. Dereng dangu ternak sapi Burani. Lajeng kelompok USEP UKM Burani. Luar biasa. Pas kondisi ingkang inggih sulit mekaten rikala Covid sembako Burani. Ingkang pungkasan boten pungkasan Bu. Amargi mengke tesih bersambung boten pungkasan. Ingkang nembe kemawon aspal mergi. Aspal luar biasa. Aspal ingkang menika menawi bandingaken kalian mergi sanes-sanesipun menika ingkang paling sae
Burani. Luar biasa. Kelompok tani nggih pekatan ugi. Kathah mboten sakula sebutke si alat-alate namung menika wonten traktoripun. Nggih Burani menika. Kathah sanget. Sedaya program pembangunan dan tiga alhamdulillah segera menika sedaya saking penggalian pokok pikiran Dewan Ibu Hajarani Widayati rikala semanten dados wakil ketua DPRD DIY dumugi sak menika mandat pangkatipun dados ketua fraksi DPRD provinsi. Awit menapa suaripun Golkar radi awet. Mugi kanthi semangatipun Burani menika sak mangke Ibu Ani saged menjadi ketua DPRD di Aluma. Saged lenggah nek menjak dengan sami mangke ugi bagus. Lajeng saya tuh pilih program menika lumampah wonten dan tiga semanten Burani sampun lumampah wonten ing minangka DPRD dari Dapil Gunung itu. Jadi ayanipun Burani 18 kecamatan. Alhamdulillah najan pun didoke Pak Sugeng iki gampang yo nakal. Ning pun biasa nek ora nakal ra duwe gantel. Nah niku alhamdulillah program-programnya sampun lumampah. Iko semanten Burani tidak mriki rikala pembangunan rabat beton. Saking dadi malih dumugi niku. Niku program Burani wayangan rumiyin. Najeng nembe sak menika kok nasib PRT 03 ki yo mesti nek bangun ditekani Burani. Padahal akan pun wonten menika. Lajeng program-program menika saestu wonten ing tataran menika kula nyuwun Bu dados sak mangke kula kemapa kula mriki menika dalipun Pak RW ugi Pak Ketua LPMP. Menika dados saestu bilih program menika lajeng wonten saipun Bapak Ibu sedaya bilih program kula sampun kararas karintis kagem 2023 menika lumampah wonten ing Bedan 3 wonten bantuan DUT 1 juta ingkang arupi HOK dan material. Wonten wonten ing RT 0 kali pun terang Bu. Lajeng Balai Dusun Bapak Muji ngaturaken Balai Dusun pripun Pak Dukuh Gondol matok pun bila terjembar. Alhamdulillah DPRD provinsi mboten wonten poker untuk Balai Dusun. Ning Ibu Hajarani menika trimo lukran program. Insya Allah mangke 2023 Bedangan 3 ugi nampi bantuan saking Burani lumantar BKK Kabupaten nang lukran program nggih. Janipun tetep Burani wong jalan program. Menika 50 yuta. Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada hari ini ingkang kathah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa bersama-sama berkumpul bersilaturahim dalam rangka tasyakuran pembangunan jalan di wilayah RT wilayah Gedangan 3. Alhamdulillah kula trenyuh sangat Bapak Ibu. Saya sangat trenyuh amargi menapa saya sebagai wakil panjenengan sudah 4 periode dari periode 2004 dumugi sakmenika. Jadi sudah 4 periode kali 5 tahun. Ini saya merasa bahwa bantuan yang saya berikan kepada masyarakat melalui kami amargi menika sanes arto kula gitu, arto panjenengan sedaya yang kemudian harus saya perjuangkan itu ternyata diakui. Menika nembe menika. Kula menika biasanipun mboten nate kula emot-emot. Saya selalu tidak pernah mengingat-ingat tadi Pak Jalu ngendika Pak Dukuh. Napa ngendika bahwa Burani pun kesuban. Leres Bapak Ibu. Karena saya tidak pernah mengingat apapun yang saya perjuangkan untuk masyarakat. Kangge kula menika adalah suatu kewajiban
saya sudah diberikan amanah oleh masyarakat, tentunya saya harus menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya tanpa harus nyuwun lajeng menapa nyuwun pengakuan, penghargaan, boten. Justru kami adalah terima kasih matur nuwun sangat bilih Bapak Ibu sudah menapa ngemot-emot tadi yang disampaikan Pak Mudyo. Ngemot-emot bahwa apa yang sudah saya berikan biasanya menjenate Pak di seluruh saya bagaimana saya berjuang selama itu khususipun wonten di Gedangan 3 Pak Lurah nggih ngendikanipun wong nggih Pak Lurah, dan saya kebetulan kalau kegiatan-kegiatan pun juga bersama Pak Lurah ini sudah saya anggap bapak saya di sini itu ya sampun ikhlas tanpa saya memandang bahwa ini ingin saya ini loh durani mboten saestu, karena kami ikhlas betul-betul ikhlas ini bersama masyarakat bagaimana saya sudah diberikan kepercayaan, diberikan amanah oleh masyarakat. Kami sudah diberi gaji dari penjenengan saya. Kami harus memperjuangkan itu bagaimana karena masyarakat itu bisa kemudian merasakan kagungan wakil yang ada khususnya di DPRD DIY. Kalau anggota DPRD tidak pernah turun, tidak berbuat pernah berbuat untuk masyarakat, apalagi ingin dihargai oleh masyarakat selama ini perjuangannya, menika sanes naminipun anggota DPRD, bukan wakil rakyat. Wakil rakyat niku gini kok awak wakil ya, awak karo sikil. Penguasipun di panjenengan saya itu. Tepuk tangan untuk semuanya. Saya ini hanya didhawuhi oleh Bapak Ibu. Burani kono, lenggah neng kono, terus mengko aku diperjuangke. Sebab kami ini adalah jembatan yang menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. Fungsi dewan itu ada 3. Fungsi penganggaran kaitanipun menika. Jadi anggaran sudah ada, bagaimana diponro-ponro untuk masyarakat dan untuk pemerintah, gaji-gaji dan sebagainya. Termasuk juga kaitanipun bagaimana memperjuangkan piye carane duit yang ada ini, yang sedikit ini untuk masyarakat sebanyak-banyaknya. Tentunya tidak semua keinginan masyarakat akan bisa terpenuhi. Kaping kalihipun adalah membuat aturan-aturan regulasi. Itu juga kewenangan fungsi dari anggota DPRD. Kemudian pengawasan. Nah, pengawasan ini juga termasuk bahwa segala kegiatan yang untuk kepada masyarakat semuanya, entah itu jalan, ternak dan sebagainya, itu harus benar-benar sampai kepada masyarakat, benar-benar dilaksanakan, benar-benar bermanfaat. Nah, saya senang sekali tadi, begitu luar biasa sambutannya, begitu dengan tasyakurannya. Saya ya Allah ini tadi Bapak ada yang ngendiko bahwa ini loh bentuk dari masyarakat. Saya tidak ingin seperti ini, Pak. Justru saya jadi merasa berhutang kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya saya harus berjuang lebih baik lagi, karena ternyata masyarakat itu luar biasa, sangat berharap bahwa tidak mungkin pemerintah itu langsung turun di bawah, preso mergi-mergi, preso kebutuhan rakyatnya, kalau tidak ada wakil-wakil penjenengan ini yang turun ke bawah. Tidak mungkin. Pak Gubernur mau Pak Presiden yang selalu menyampaikan kesejahteraan masyarakat, tetapi tidak ada wakil rakyat yang turun, bagaimana akan tahu kebutuhan masyarakat di bawah? Inilah tugas dari saya, tugas dari kami yang sudah diberikan amanah oleh Bapak Ibu. Kami tidak memandang yang ada di sini dulu memilih saya atau tidak, tetapi dalam pikiran saya, jiwa raga saya hanya untuk Gunung Kidul. Ya, rumah saya di Jogja, Pak, leres Bapak Ibu. Tetapi tidak mungkin saya anggap Jogja itu sudah luar biasa,
dan saya terus berjuang terus untuk Gunung Kidul agar lebih maju lagi. Dan sekarang ini sekarang ini kami ada di Komisi A, Bapak Ibu. Komisi A ini menyangkut dengan mitra kerja pemerintahan, terkait dengan pemerintahan. Jadi Pak Lurah termasuk seperti itu. Ini semua menjadi mitra kami, dan kami ini sedang berjuang untuk desa-desa di Gunung Kidul, di seluruh DIY, karena itu kewenangan kami Bapak Komisi A, itu sedang memperjuangkan peraturan daerah tentang pemajuan dan pembangunan masyarakat pedesaan, kalurahan dan kelurahan. Itu sedang berjuang agar apa? Agar sebanyak-banyaknya kita punya dana sebanyak-banyaknya dana keistimewaan ini bisa berguna, bisa optimal, bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, khususnya di kalurahan dan kelurahan. Sekarang ini kita semua tahu, karena banyak masyarakat pasti mboten preso, susah sekali mengakses dana leres betul Bapak Ibu? Iya, leres. Itu makanya kami bagaimana ini yang punya kewenangan di provinsi ini, keistimewaan di provinsi, bagaimana ini bisa sampai bawah, sampai di tingkat kalurahan, itu tidak harus melalui BKK, Pak, tidak melalui kabupaten. Kita bisa langsung turun, nanti ada aturan-aturannya sedang dalam kajian, nantinya mudah-mudahan ini segera bisa terselesaikan dan permasalahan di kalurahan bisa juga segera teratasi. Termasuk juga kami sedang berusaha bagaimana Pak RT ini ada penghargaan honor. Jangan sampai Bapak ini di bawah ini yang menjadi ujung tombak kerja keras tidak ada imbalannya. Memang saya yakin Bapak RT, Pak RT, Bu RT ini tidak ingin imbalan gitu, karena itu berjuang untuk juga keikhlasan untuk masyarakat. Tetapi kami justru yang melihat ini di sisi-sisi lain, bahwa Bapak Ibu RT ini harus juga dihargai dengan kerja keras beliau. Ini juga termasuk sedang dalam proses, dalam kajian-kajian kami bagaimana itu untuk mendapatkan penghargaan jerih payah untuk bekerja di tengah-tengah masyarakat yang tidak ada waktunya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi mudah-mudahan penggunaan jalan yang sudah diperjuangkan atau diharapkan masyarakat nantinya bisa bermanfaat. Tadi Pak Mudio, Pak Ketua Panitia ngersakaken nek sing jenenge wakil rakyat menika onone ning manut karo manut, patuh karo patuh sama yang memberi amanah. Ada beberapa kalurahan yang saya perjuangkan sehingga termasuk Ngelanggeran. Mereka juga pendampingan kami terus terang saat itu dari Pok Darwis, dari awalnya dari Pok Darwis, terus kami kembangkan, sekarang sudah maju, alhamdulillah. Kemudian termasuk Nggari mereka ugi waktu itu Pak Lurahnya awal, saya bilang aku izin tak support Pak Lurah, saya support, aku izin karena sudah dekat dengan saya seperti itu, saya harus mendampingi terus dari awal kegiatan-kegiatan budaya dan sebagainya. Sampun majeng sangat itu Nggari itu juga kami ikut cawe-cawe mendampingi, ikut mengawal segala apa yang menjadi kebutuhan di Nggari. Nah ini harapan saya Gedang Rejo juga seperti itu, tidak hanya wilayah Gedangan saja, khususnya Gedangan 3, tetapi juga wilayah Gedang Rejo, Pak Lurah ya. Karena saya juga sama Pak Lurah ini juga sudah sekolah sedulur siti saya kegiatan Pak Lurah ngampil nggone. Wes, monggo Bu, Pak Lurah ngampil nggone. Wis sembuh. Napa? Nah, jadi kedahipun benten sebiasipun make nek kalau tak tagihno pangsulane, ha nika putrane nika lho Bu sing mboten anu nika mboten. Putrane sing nakal nih, betul. Enggak, ini adalah semua juga menjadi
perhatian saya saestu. Matur nuwun sangat, ini hari ini ada tasyakuran, makin mindak selak keduluan laler-laler gitu Pak, Bapak Ibu, dan ini juga ada sore, jangan sampai nanti sore-sore juga nanti kalau bisa tidak lama-lama. Untuk itu sepindah malih matur nuwun sangat awet sedaya panjenengan perhatian Bapak Ibu semuanya terhadap saya, dan tadi saya sudah dikampanyekan oleh Pak Ketua Panitia, Pak Mudio, Pak Lurah. Matur nuwun Pak Lurah. Nggih Bapak Ibu mboten kawraten nggih Bapak Ibu nggih. Kersa menawi dukung kula. Alhamdulillah. Nah juga jangan kami juga pesen ini. Di sini juga dulu mungkin Pak Gandung juga di sini banyak ya? Banyak. Nah Pak Gandung itu juga masih nantinya masih maju untuk DPR RI. Kemudian saya masih di DPRD Provinsi, insya Allah nyuwun pangestunipun, nyuwun donga pangestunipun, mugi-mugi sedaya kula paringi sehat, pun paringi kuat, saged nglajengaken amanah dumugi paripurna, lan mangke saged nerasaken menapa ing dados cita-cita kita sedaya, khususipun masyarakat Gedang Rejo 3, ugi Gedangan 3, Gedangan kalih ndak meri. Enggak salah sinom, jadi saya sinau dengan mana. Neng lebih pintar ya Pak ya. Mboten, kalah. Neng nek bangsa teknologi, pintar Pak kanu nggih. Pak Jalu, lho, jangkoni lho. Lah sithik-sithik gayane niku lho Pak Duko nyuwun Pak Duko. Lah kula sing ngerti Pak Jalu sing bangsa utek iki mesti Pak Jalu gitu. Pak Sugeng ora mungkin. Pak Sugeng bagian wirid ya Pak ya. Bagian wirid. Iya. Saya itu diparingi sama Pak Sugeng. Tasbih dari kayu apa Pak? Nogosari. Saya diparingi ada 3 katanya buatnya. 3, saya diberi 1. Itu pun juga prosesnya sampai mana-mana Pak Bu. Nanti hilang ora tekan kula niku. Aneh. Tekan Pak Jalu, tekan Dindi, akhirnya pun dumugi kula. Nah, saya pakai setiap hari. Terus wis berkah gitu. Saya pakai setiap hari. Setiap hari tidak gedak. Nah, dari 3 yang diberikan di kula di saya foto kaget Pak Sugeng. Loh Bu, kok saya sangat tinggi saking pundi Sofia? Loh suka Pak Sugeng. Loh iki jenenge wis karena dinggo terus digunakake dadi apik. Dadi apike. Ning sing liyane niku tasih petak tasih ageng-ageng niku. Mboten sae benten ingin pun parengen dhateng kula niki alhamdulillah. Berarti amale Pak Duko sampai kapanpun karena tak nggo wiritan terus. Nah, ini. Nggih, menika yang saged kula aturaken. Matur nuwun sangat pinamale Bapak Ibu sampun kersa rawuh. Mbok pilih kathah atur kula ingkang kirang nuju bono. Saestu kula nyuwun agung samudra pangaksami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami atas nama masyarakat Gedang 3 khususnya dan Gedang Rejo, terima kasih sekali pada Ibu Hajah Rani Serumbungan telah hadir di warga kami. Kami tetap memberikan aspirasi yang luar biasa karena kepedulian dari Ibu Hajah Rani membantu warga kami baik yang berupa apapun, sehingga kami pun merasa kehutanan budi. Insya Allah warga kami nanti akan kami arahkan agar beliau nanti ataupun mendoakan agar ibu nanti tetap bisa berhasil untuk periode berikutnya. Selama ini apa saja yang telah dilakukan, Pak? Selama ini apa saja yang telah dilakukan dari Bu Rani? Sini? Yang sudah diterima warga kami dari beliau Ibu Hajah Rani, talut, kemudian aspal, kemudian juga bantuan kobe, termasuk banyaklah bantuan yang sudah dirasakan, diterima oleh warga masyarakat. Ternyata benar-benar bisa meningkatkan kesehatan warga Gedang 3 khususnya. Alhamdulillah
pembangunan yang ada di Gedang 3 semua baik yang fisik maupun non fisik, ekonomi dan infrastruktur semua berkat bantuan Bu Rani Gedang 3 sudah 80% berjalan dengan baik, baik itu aspal, talut, drainase, bantuan rumah layak huni, peternakan, pertukangan dan lain-lainnya. Sudah semua. Sejak kapan Bu Rani masuk ke sini? Sejak 2004. 2004. Iya. Sudah hampir 20 tahun. Nanti insya Allah kami siap juga mendukung untuk 2024-nya nanti. Nah ini menjadi dewan lagi sehingga kami warga Gedang 3, Gedang Rejo terus berlanjut dalam konteks pembangunannya yang masih berkisar ada kurang lebih ada 30% yang belum kami laksanakan untuk infrastruktur utamanya. Tanggapan masyarakat terhadap kinerja Bu Rani di sini gimana? Alhamdulillah, tanggapan masyarakat tidak akan memilih Bu Rani kalau Bu Rani tidak bagus dalam merespon masyarakat dan kena amanah masyarakat. Karena Bu Rani selalu dipilih oleh warga Gedang 3, artinya Bu Rani memang betul-betul amanah dalam memegang sebagai wakil rakyat di DIY selaku wakil dari Dapil Gunung Kidul. Terus yang sudah diperjuangkan Bu Rani di sini apa saja Pak? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Ya banyak sekali ya, utamanya dalam bidang infrastruktur, pembangunan aspal, pembangunan rehabilitasi jalan lingkungan, salutisasi, drainase, untuk ekonomi peternakan, pertukangan, ya toh, juga untuk ibu-ibu. Ini ada namanya program USEPKM, Usaha Sosial Ekonomi Produktif Keluarga Miskin. Ini untuk 2 kelompok. Waktu itu ada kelompok yang namanya Karya Pertiwi dan Karya Manunggal. Masing-masing kelompok, alhamdulillah, dari 30 juta dari waktu itu menjadi sekarang sampai 100-an juta lebih. Dengan suku bunga hanya 1% bagi anggota yang meminjam. Ini artinya akan menanggulangi adanya dampak suku bunga yang lainnya. Jadi perbankan lainnya tidak akan masuk karena dengan suku bunga yang 1% di bawah 1% ini akan mengembangkan ekonomi kerakyatan. Artinya bersifat membantu sekali untuk pengembangan usaha yang ada di masyarakat. Usai acara peresmian jalan di Gedangan 3 Karangmojo Gunung Kidul, melanjutkan kunjungan ke lokasi peternakan sapi bantuan dari anggota DPRD DIY Rani Widayati. Di lokasi kandang sapi, Rani Widayati melihat sapi bantuannya. Jumadi, pengurus kelompok ternak Gedangan 3 mengatakan bahwa bantuan sapi untuk kelompok ternak berkembang dengan baik. Jumlah anggota 20 orang, sedangkan sapi yang diperbantukan sebanyak 10 ekor, sehingga setiap sapi yang mengelola sebanyak 2 orang. Nantinya jika sapi terus berkembang, maka anggota kelompok yang belum mempunyai dan belum mendapatkan sapi akan mendapatkan jatahnya. Jadi semuanya 10. Jadi pun anggota kelompok pun 20. Terus lagi caranya pun. Nanti setelah ini beranak, nanti gantian. Jadi ini sudah 2 tahun. Kemarin sudah birahi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti beranak, terus nanti gantian anggota yang lain. Semuanya betina. Tempatnya Pak Pati sudah beranak 1. Nanti tinggal bergulir. Kelompok ternak itu sekitar 1,5 tahun yang lalu itu Pak Dukuh menghendaki untuk diadakan kelompok. Kebetulan Ibu memberikan 1 hibah untuk kelompok kami. Dan sudah itu kemudian kita bagi 10 sapi itu untuk 20 orang. 20 orang itu setiap 1 lembu itu di-HI untuk 2 orang terlebih dahulu. Nanti kalau sudah 1 mendapatkan anak sapi, kemudian ganti yang 1. Kemudian kalau yang 1 ini nanti untuk berkembang, dikembangkan lebih luas lagi. Sejauh ini perkembangannya bagaimana Pak? Perkembangannya bagus. Dalam arti sudah dalam arti berkembang biak sapi? Iya, berkembang biak bagus. Kebetulan yang 1 sudah beranak walaupun baru 1,5 tahun, tapi ini dulu baru sekitar 7 bulan. Sehingga sekarang sudah 1,5 tahun. Nah, alhamdulillah kemarin diraih dan mudah-mudahan segera beranak dan kita alihkan ke anggota yang lain. Kalau anggota kelompok ternak ada berapa Pak? Kelompok ternak 20. Anggota kelompok ternak banyak sekali di Gedang Rejo. Ada 11 ya.
sekitar 11 lebih kelompok ternak, iya. Dari 12 padukuhan itu semuanya sudah ada kelompok ternak. Ada kelompok kambing, kelompok sapi, dan ayam juga ada. Anggota DPRD DIY sebagai wakil rakyat, jika betul-betul turun ke tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi rakyat, maka akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat pun merasa memiliki wakil rakyat yang akan memperjuangkan nasibnya. Anggota Komisi B DPRD DIY, Suwardi, belum lama ini menggelar sosialisasi dan pelatihan budidaya ikan air tawar di Dusun Gunungan Sumbermulyo, Bambang Lipuro, Bantul. Acara sosialisasi diikuti puluhan warga di Rumah Dukuh Gunungan Sumbermulyo, menghadirkan narasumber Suwarto, Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda DIY, dan Budi, seorang praktisi budidaya ikan air tawar. Dalam kesempatan tersebut, Suwardi, anggota DPRD DIY, memberikan penjelasan mengenai pentingnya pelatihan budidaya ikan air tawar untuk pengembangan ekonomi rakyat, yang akhirnya berimbas pada ekonomi secara keseluruhan. Bapak-bapak saya, itu sebisan kelosoan kadang kepala dinas menika tuwe panjenengan kabeh. Muga-muga sedulur gunungan kahanane kabeh sami bagas waras ngoten nggih. Amin. Monggo kalihipun kula maca berita niku karena kesungguhan Pak Warto niku dalam upaya peningkatan budidaya masyarakat melalui perikanan, saya darat, saka lautan, antara lain ini kan. Akhiripun Pak Erlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Perekonomian menjadi termasuk ekonominya yang maju urutan yang ke-7 sedunia, Pak. Ini Indonesia. Ini jadi sedaya wau mboten lepas karena menapa pakaian yang panjenengan tindakan sertifikasi Pak Warto, Mas Budi lan kita komitmen saking DPRD DIY. Agar Indonesia bisa menjadi urutan termasuk ekonomi yang maju, urutan yang ke-7, Pak. Ora kuwatir mangkane antarane sak negara, sak alam donya niki, Pak. Niki sing pun mlebu IMF niku. Niku wis 12 negara. Sing antri niku ana 38 negara. Tegese niku makane ora di-backup kali dunia ngaten, negara-negara niku bangkrut niku, Pak. Alhamdulillah kita termasuk ekonominya baik. Pak Erlangga Hartarto menggerakkan masyarakat, mensupport masyarakat, akhirnya didukung oleh seluruh pimpinan daerah yang seluruh Indonesia juga. Nah, sampai gini posisinya termasuk ekonomi yang maju. Urutan ke-7 sak dunia loh, Pak. Orang urutan ke-7 sak ASEAN, ini sak alam. Ingkang menika kula nderek matur nuwun dhateng panjenengan sami ingkang tansah prigel vokal anggenipun sami makarti makarya supados ekonomi ini tetap bisa berkembang bertambah. Nenggang sudah. Angka kalipun bapak-bapak sedaya, kula lantaran Mas Wanto, lantaran Mas Awan iki, Mas Awan Susilo. Iki Mas Awan Susilo nih Pak, sebentar ngaruh dhewe niku. Sarjanane bisa sarjana pertanian niku. Dadi iso dadi kanca jenengan. Ingkang asring bantu dhateng kula wonten ing Suwardi Center menika. Bisa hubungan mriki wingi malah Mas Awan kali Mas Wanto. Akhirnya ketemu Pak Dukuh. Pak Dukuh lajeng medal menika saged kita berkeparakan Allah saged pinanggih wonten ing papan menika. Nah, bapak-bapak sedaya ingkang kula hormati, kalau wau Mas Dukuh, Pak Dukuh sampun paring pengajian dhateng kula. Kula matur Mas niki mergo umure tesih sak ngandhap kula Pak Dukuh. 3 tahun pensiun agak. Padahal pensiunnya itu betul? Swidak, Pak. Swidak. Kalau ke swidak dulu, Pak. Ngomong swidak dulu. Mas
Mas Dukuh anganipun ngesuin masyarakat mau ndikaaken siji masakan anu Pak budidaya kolam bulat masakan budidaya kolam bulat sing contoh berkedon Pak nggih. Insyaallah mangke Pak Warto niki kerjasama kalian kula mangke saged menjembatani babagan menika insyaallah nggih. Ning ya wektune iku ora kaya nek awake dhewe nyekel napa niku dadi saiki matur sesuk mawujud niku mboten. Tapi insyaallah dalam tahun yang akan datang itu nanti akan kita sebadani pangabdian panjenengan. Angka kali pun kalau mau kepengen membangun destinasi wisata dengan memanfaatkan ikan dan lain sebagainya, ibu-ibu akan berperan di kompleks Embung Merdeka. Embung Merdeka. Rupane anten sing sejarah enten mriku. Nggih, Embung Merdeka. Masalah di jalan aja itu, barangkali nanti saya bertanya pemanfaatan potensi. Kenapa nggak ya? Tikus, Mas. Oh iya, tikus harus burung hantu. Tikus kali burung hantu, lo dari ngerti caranya. Tapi memang yang pernah kami dengar itu mungkin apa nggak terasa gitu, ini tidak ya. Ya, kaitannya kali tikus kali burung hantu. Mungkin bulan itu Pak, mungsuhe petani itu asli bulan itu, gunung itu. Sing jenenge apa ya? Kayak matur senarus gitu. Monyet. Niku sakniki mlebu kampung-kampung, Pak. Mlebu kampung-kampung karena pertumbuhannya yang luar biasa ngaten. Ini pertumbuhan yang luar biasa menika langsung nika wau. Aku jadi orang arah ini ngomong ke sini kewan ini ngomong jenenge kewan. Niku nopo datang kampung-kampung Pak. Jagung ngoten ya ora panen. Kacang saya. Mangane nek sampe kamu siji tekan sore ngoten niku isih digusah niku manut Pak. Nek ombyokan teko 500 niku jan kaya ora wedi karo menungso Bapak niku. Kaya ora wedi menungso. Nah, saterusipun sampun wonten upaya menapa ten pinggiran ditanduri sersat menika pangajake iki men ora mlebu ten kampung ngoten kasunyatan juga menika tasih kurang karena memang populasi monyetipun yang luar biasa. Kalau kula matur-matur artinya kami mendukung program Pak Dukuh kaliyan sedaya masyarakat yang akan antisipasi penangkapan burung hantu dan sampun dalanipun menika wau. Kula biyen nek tikus niku kula buru soalnya Pak. Niku ya rombongan dari masyarakat ono gotong royong buru tikus lho. Niku kula make, nah. Terus dadi malah. Oke. Oh. Kula sematur Nabi Sulaiman ora tekan-tekan. Piye carane untuk menjinakkan tikus menika? Urip ana arep urip aja ganggu tanduran, jare tekan-tekan kula. Lha matur kula ampun ora tekan-tekan. Makanya kalau tak koordinasi kali mungkin Pak Warto dan pengalaman kalian makanya kalau tak matur saking dinas pertanian Pemda DIY piye carane ngatasi kuwi. Nah, Bapak sedaya ingkang kula hormati, pangajap ingkang wedal menika kula wontenaken bahwa di antara panjenengan menika sami sampun gadah, sami sampun wonten kegiatan budidaya ikan darat gitu. Kita bersyukur awet rahmat saking Gusti Allah awake dhewe iki diberikan kemampuan nggih akhirnya bisa melakukan aktivitas atau sing dijenengke budidaya gitu. Sebab yang ada di tubuh kita itu kan ya ada jiwa, ada kasor, ada penggalian. Lalu itu langsung panjenengan meletek manahipun, langsung panjenengan berupaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan manusia seutuhnya. Menika sedang salah satu garing pakarti ingkang satu luhur lan pantes kalah jenengan les tantun nakan.
Pak Dukung ini kalian Ibu Kader kalau tidak remen kegiatan itu ketinggal gitu. Jumlah pengunjung kegiatan jadu gitu. Ini kader sehat begini. Ini kader sehat, ini kader sehat. Di tingkat kunjungannya kesadaran masyarakat dengan garap sebentar oleh lansia. Kehadiran itu turun saya ini. Maka Pak Warko kali Pak Budi mention kata bareng pengabdian. Kalau betul saya suwe-suwe sebab wigati itu saya ngerti budidaya ikan itu ini Mas Warko kali Mas Budi. Kalau kita menikah, matur nuwun awet panjang tulungipun bojaki raos napa budaya luhur ingkang sampun sae banyak gotong royongipun pun santunaken nggih. Pas sedulurannya disarake ya Bu ya. Nah, kula dari jargon siji Yogyakarta dijawab istimewa. Angko kali pas seduluran itu dijawab sak lawase. Nah, wonten niku berarti ana kawardi. Hatinya itu berarti tertanam pada hatinya kan wardi. Halo ya, Bapakku, Bapak Ibu, Yogyakarta. Istimewa. Yogyakarta. Istimewa. Pas seduluran. Pas seduluran. Matur nuwun, nek niki kompak tenan sesuai daya pentas seni. Kula silakan Mas Santo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi B maksud kami salah satunya adalah Pak Dr. Andes Haji Suwardi. Ini terkait dengan fasilitasi hibah kepada masyarakat. Ini syarat utamanya adalah kelompok. Nek yen kula niki karena kelautan perikanan nggih kelompok kelautan perikanan. Kebetulan kula wonten bidang perikanan budidaya niku mangkin kelompok budidaya nggih Pokdakan Pak kelompok budidaya ikan. Nek ibu-ibu niki malah kula saranaken mangkin walaupun pun mlebeten napa posyandu sanesipun iki nggih mangkin damel kelompok. Niku mangkin kula nuwun tulung penyuluhipun sawan mriki mangkin wonten pendampingan nggih. Niku mungkin dibentuk kelompoknya lasar, kelompok pengolah pemasar hasil kelautan dan perikanan. Jadi intinya pun kewajiban Bapak Ibu pemerintah memberikan hibah atau bantuan kepada masyarakat ini tidak boleh orang per orang, jadi harus kelompok. Nah kelompok ini tuh wau nyuwun sewu niku mungkin didampingi penyuluh perikanan wonten mriki. Mungkin sakderengipun dipun bentuk niki tentu mungkin wonten pendampingan atau pembinaan enten pertemuan-pertemuan. Mungkin setelah nanti dinyatakan dari penyuluh itu sudah siap, nanti wonten berita acara nipun pembentukan kelompok niku itu mungkin disepakati napa asmane kelompok niku napa, terus mungkin juga membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Makanya Pak penyuluh napa penyuluh itu pun komplit contoh-contohnya itu pun apa itu. Karena namanya budidaya ikan ini kan tidak hanya sekedar teori, tapi ada perilaku. Sama dengan kita bercocok tanam. Kalau hati kita panas, hasilnya juga panas. Jadi kalau kita bercocok tanam ataupun menanam beternak ikan itu harus adil. Itu yang saya lakoni sampai sekarang. Saya itu dari bertani saya 3 tahun. Anggota DPRD DIY, Suwardi, berharap kegiatan sosialisasi pelatihan budidaya ikan air tawar ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Di gunungan ini kan kita punya potensi lahannya luas-luas gitu, sehingga bisa ditingkatkan budidaya perikanannya. Agar kemudian keuntungan yang kita dapatkan satu, bagi para pelaku budidaya ikan di gunungan akan tambah pendapatannya. Yang kedua, ikan-ikan ini bisa dipasarkan di wilayah Yogyakarta, karena di Yogyakarta sendiri belum bisa mencukupi terhadap kebutuhan ikan itu. Manfaatnya setelah masyarakat ini peningkatan ekonominya juga tambah. Insya Allah budidaya ikan tawar ini, ikannya kalau dikonsumsi ini tidak berefek yang negatif, tapi bisa membangun kesehatan masyarakat, kesehatan masyarakat. Dan gotong royong masyarakat ini kami melihat sangat baik.
yang ditemui oleh Pak Dukun Saryo ya. Semoga ini bisa menjadi semangat yang terpadu dalam upaya peningkatan ekonomi melalui budidaya perikanan. Pelatihan budidaya ikan air tawar seperti ini terus dilakukan di berbagai daerah dengan harapan akan menumbuhkan semangat berusaha untuk meningkatkan perekonomian warga.